Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang terhormat kepada Bapak Lukmanul Hakim MPD dan Bapak Adi Nestiadi MPD selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran SD serta teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang peranan perkembangan media dan sumber belajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Zikri Hoirul Haq, yang kedua Elma Novia Fitriani, yang ketiga Dina Anissa, yang keempat Nur Aminah, yang kelima Ferah Fairus, yang keenam Tia Amalia, yang ketujuh Riko Hermawan, yang kedelapan Rindiani, dan yang kesembilan Amaral Firda. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh anggota dari kelompok 2. Kepada anggota dari kelompok 2, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum membahas peranan perkembangan media dan sumber belajar, mari kita ingat lagi apa itu pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan prinsip penggunaan media. Pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan terlebih dahulu. Ada landasan filosofis yang dimana ada pendapat mengatakan bahwa dengan digunakannya berbagai media hasil teknologi baru dalam pembelajaran akan berakibat proses pembelajaran kurang manusiawi. Kedua, ada landasan psikologis. Kajian psikologis mengatakan bahwa pelajaran akan lebih menerima informasi secara konkret daripada konsep abstrak. Yang ketiga, ada landasan teknologi. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengolahan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Yang keempat, ada landasan empiris. Temuan-temuan dari penelitian menunjukkan bahwa interaksi penggunaan media dengan karakteristik pelajar menentukan hasil belajar. Lalu ada prinsip pemilihan media. Dalam pemilihan media ada learning material. Dalam buku Cantillon menyebutkan dengan credence, yaitu ada C, convince. Media harus mudah didapatkan oleh mahasiswa, khususnya dalam pelajaran mandiri. Mudah yaitu sanggup membuat mahasiswa untuk belajar walaupun tanpa dosen. Lalu ada R, relevance. Mahasiswa membutuhkan kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan kurikulum yang akan dicapai dan dapat dijelaskan secara mudah dengan media. Lalu ada E, evidence-based. Pelayanan kesehatan berubah secara konstan dan ini merupakan tantangan untuk memperbaharui media atau learning material. Lalu ada A, actively involving the learner. Mengaktifkan keterlibatan pelajar melalui media pembelajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran yang mendalam. Lalu ada T, teknologi. Penggunaan teknologi oleh pembelajar dan pengajar pada tingkatan pendidikan dalam komunikasi dan penyediaan bahan-bahan pembelajaran baik kurikulum formal dan informal terus meningkat. Lalu ada E, education impact. Hal ini berhubungan dengan kualitas dan isi dari media. Kualitas media yang digunakan dapat dilihat dari evaluasi pengajaran termasuk media atau material yang digunakan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat media. Dalam usaha untuk memanfaatkan media sebagai alat bantu mengajar, Edgar Dale 1969 dalam bukunya Audiovisual Methods in Teaching, Edgar Dale membuat klarifikasi menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Selanjutnya, peran media. Peran media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar sangat penting dilaksanakan oleh para pendidik saat ini.
karena peranan media pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, dan melalui media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik untuk menjelaskan suatu yang disampaikan pendidik. Maka dari itu, dengan adanya media pembelajaran dapat terlihat, yang pertama, siswa memiliki kemampuan untuk menangkap pembelajaran dengan baik. Yang kedua, media membangkitkan keinginan dan minat siswa untuk belajar. Kemudian, dapat memperlancar interaksi antara guru dengan siswa. Ya, saya Nur Aminah. Saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu fungsi media pendidikan dalam pembelajaran. Fungsi media dalam kegiatan pengajaran tidak lain berasal dari guru, melainkan membawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Media merupakan integrasi dari sistem pembelajaran sebagai dasar kebijakan dalam pemilihan, pengembangan maupun pemanfaatan. Pemanfaatan media pengajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Dengan bantuan media, siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat indera untuk mengamati, mendengar, merasakan, merasapi, menghayati, dan pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat belajar. Di dalam proses pembelajaran tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada hal-hal yang menghambat dalam proses pembelajaran. Masalah yang muncul dalam proses pembelajaran diakibatkan karena dua faktor, yakni faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis yaitu faktor yang berhubungan langsung pada kegiatan proses pembelajaran dalam memahami materi, sehingga banyak mahasiswa yang tidak menyenangi mata kuliah tertentu karena memang mahasiswa tersebut tidak memahami materi yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Maka, yang terjadi adalah mahasiswa tidak membuat catatan belajar dan dalam mengerjakan soal-soal latihan, mahasiswa enggan untuk mengerjakannya karena kurang memahami materi kuliah yang sedang berlangsung. Kemudian, faktor non-teknis. Faktor non-teknis adalah masalah yang dihadapi pada proses pembelajaran yang tidak berhubungan langsung dengan materi yang disampaikan pada proses pembelajaran. Contohnya adalah masalah yang muncul karena faktor ini seperti ketidaksukaan terhadap dosen yang menyampaikan salah satu mata kuliah atau lingkungan belajar yang menurutnya tidak nyaman sehingga dia tidak menyenangi mata kuliah tersebut yang akhirnya dia tidak akan paham. Keengganan dalam mengikuti mata kuliah membuat penolakan dalam diri terhadap apapun yang berhubungan dengan pelajaran tersebut, sehingga sehebat apapun dosen menjelaskan materi, maka tidak membuatnya menjadi mengerti akan materi kuliah tersebut. Perkembangan media pembelajaran oleh Newby dan kawan-kawan membagi media pembelajaran ke dalam 6 bagian, yaitu yang pertama ada teks. Teks itu ada buku modul yang bersifat dapat dibawa kemana-mana, dapat digunakan sebagai referensi setelah belajar di kelas. Lalu ada visual. Visual itu seperti gambar, foto atau diagram yang dapat menampilkan gambar nyata. Lalu ada audio. Audio itu seperti CD, DVD yang mengeluarkan suara, dapat digunakan secara mandiri dan dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan belajar individu. Lalu ada video. Video itu sama seperti audio, ada DVD, tapi bedanya kalau video menggunakan TV. Itu bersifat menampilkan gerakan dan menampilkan gambar nyata. Lalu yang terakhir ada objek nyata dan model. Nah, itu tuh dapat dilihat atau disentuh oleh siswa.
Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber pembelajaran atau sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, ada jenis-jenis sumber belajar. Menurut jenisnya, sumber belajar dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu ada pesan, manusia, bahan, peralatan, teknik atau metode, dan lingkungan. Yang pertama yaitu pesan, yaitu segala sesuatu yang diteruskan dari sumber lain dalam bentuk ide, data, fakta, arti, dan lain sebagainya. Contohnya, isi buku, isi program slide, serta informasi dalam media elektronik. Yang kedua ada manusia, yaitu orang yang menyiapkan, mengolah, dan menyajikan informasi. Misalnya, guru, pustakawan, instruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahan, biasa disebut sebagai perangkat lunak, yaitu sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan. Contohnya, majalah, buku, dan film bingkai. Yang keempat ada peralatan, atau disebut sebagai perangkat keras. Adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam software, misal berbagai jenis proyektor dan hardware komputer. Yang kelima ada teknik atau metode, yaitu prosedur yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan guna menyampaikan pesan. Contohnya kuliah, ceramah, maupun diskusi. Yang keenam ada lingkungan, merupakan penerima lingkungan pesan baik fisik maupun non-fisik. Misalnya gedung, halaman, ventilasi udara, penerangan, dan suhu ruangan. Manfaat sumber belajar. Ada 7 manfaat dari sumber belajar. Yang pertama, memberi pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Misalnya dengan dharma wisata, mengunjungi pabrik-pabrik atau pelabuhan. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung, misalnya model, denah, foto, film, dan lain-lain. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas, misalnya buku teks, foto, film, narasumber, dan lain-lain. Yang keempat, memberi informasi yang akurat dan terbaru, misalnya dengan menggunakan buku teks, bacaan, majalah, dan lain-lain. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pendidikan, baik dalam lingkup mikro maupun makro, misalnya OHP, film, dan lain-lain. Yang keenam, menjadi salah satu motivasi positif, lebih-lebih bila diatur dan dirancang dengan tepat. Yang ketujuh, merangsang untuk lebih berpikir kritis, bersikap lebih positif, dan berkembang lebih jauh, misalnya dengan membaca buku bacaan, buku teks, maupun dengan menonton film. Itu dapat merangsang pengguna untuk berpikir, menganalisa, dan berkembang lebih lanjut. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini bahwasanya media berperan sebagai alat perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga murid tidak mudah bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Pengertian media pembelajaran secara umum adalah alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memantapkan apa yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian, sumber belajar merupakan segala sesuatu di alam semesta ini yang mampu dimanfaatkan untuk membantu siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.